Kata Putin, Barat goda Rusia untuk perang nuklir besar-besaran. Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах. Presiden Vladimir Putin mengatakan Barat telah menggoda Rusia untuk perang nuklir besar-besaran. Dia memperingatkan bahwa Moskow memiliki persenjataan nuklir yang sangat besar, yang berada dalam kondisi kesiapan penuh untuk pengerahan. Peringatan Presiden Rusia itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan para legislator di Moskow pada hari Kamis. Dia juga sekali lagi menuduh Barat menghasut konflik Ukraina. Putin membahas topik ini dalam risalah pembukaan pidato kenegaraan tahunannya, sebuah acara penting di mana Presiden menyatakan rencana dan prioritasnya dalam pidato yang disiarkan televisi di depan kedua majelis-majelis federal Rusia, Badan Legislatif Nasional. Orang nomor satu Rusia ini bersikeras bahwa klaim baru-baru ini oleh para pejabat Barat bahwa Moskow berencana menyerang NATO adalah omong kosong. Pada saat yang sama, negara-negara tersebut memilih target untuk melakukan serangan di wilayah kami, katanya, seperti dikutip RT, Jumat, 1 Maret 2024. Kini ada pembicaraan untuk menyebarkan kontingen militer NATO ke Ukraina, lanjut dia. Putin mengingatkan calon agresor bahwa semua upaya sebelumnya untuk menaklukkan Rusia telah berakhir dengan kegagalan. Sekarang konsekuensinya bagi calon penjajah akan jauh lebih tragis, ujarnya. Dia memperingatkan bahwa Rusia memiliki persenjataan nuklir yang sangat besar, yang berada dalam kondisi kesiapan penuh untuk jaminan penempatan, paparnya. Semua yang mereka pikirkan saat ini, yang menakut-nakuti dunia, semuanya benar-benar menimbulkan ancaman konflik yang melibatkan senjata nuklir dan kehancuran peradaban. Apakah mereka tidak memahami hal ini? Presiden Rusia tersebut menyatakan bahwa para politisi Barat yang melontarkan pernyataan eskalasi tersebut sudah melupakan apa itu perang. Berbeda dengan orang-orang Rusia yang telah menghadapi ujian sulit dalam beberapa dekade terakhir, orang-orang Barat tampaknya menganggap bahwa ini hanyalah sebuah kartun, ujar Putin. Pernyataannya muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron memikirkan gagasan kemungkinan penempatan pasukan militer Barat ke Ukraina ketika berbicara dengan wartawan pada hari Senin, dengan mengatakan, dalam hal dinamika, kami tidak dapat mengecualikan apapun. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg segera menekankan bahwa tidak ada rencana untuk menempatkan pasukan tempur NATO di lapangan di Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz, pada gilirannya, menyatakan bahwa tidak akan ada pasukan darat. Tidak ada tentara di tanah Ukraina yang dikirim ke sana oleh negara-negara Eropa atau NATO di masa depan, katanya. Para pemimpin Polandia, Republik Ceko, Swedia dan Finlandia juga memberikan jaminan serupa bahwa mereka tidak akan mengirim tentara ke Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahaya dari gagasan Macron. Perkembangan seperti itu berarti bahwa kita harus berbicara bukan tentang kemungkinannya, melainkan tentang keniscayaan konfrontasi militer habis-habisan antara NATO dan Rusia, katanya. Amerika bikin merinding, Rusia mau mulai perang dunia ketiga dengan Amerika Serikat. Darah akan mengalir, Biden tanggung jawab.
Putin tak main-main dengan apa yang dibicarakan, apalagi Amerika memang sudah menjadi musuh bebuyutan Rusia sejak perang terjadi dan Amerika mulai banyak ikut campur dengan urusan Ukraina dan banyak negara lain membuat Putin muak. Maka Joe Biden akan bertanggung jawab atas kematian pasukan-pasukannya sendiri sehingga bertumpahan darah akan membuat kakek ini menyesal. Sebelumnya Rusia memperingatkan Amerika Serikat terkait pecahnya Perang Dunia Ketiga karena Washington ingin memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina dalam perang dengan Moskow. Peringatan dari Rusia disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dalam postingannya di X. Medvedev juga dikenal dengan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Mengkritik keras pemerintahan Presiden Joe Biden yang menekan Kongres Amerika agar menyetujui lebih banyak bantuan untuk Kiev. Pembatasan primitif yang dilancarkan pemerintah Biden terhadap Kongres bukanlah hal baru dan memiliki presiden sejarah, kata Medvedev. Ancaman konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO yang berubah menjadi Perang Dunia Ketiga tidak pernah begitu nyata. Lanjut Medvedev. Seperti dikutip dari Newsweek, pemerintahan dan anak asuh mereka yang ketakutan pasti akan mendapatkan uang. Jika tidak sekarang, maka di tahun mendatang mereka akan melanjutkan urusan perang mereka dengan segala cara. Dan untuk adonan ini, aliran darah baru akan mengalir, yang karenanya keluarga Biden dan sampah mereka bertanggung jawab. Ibu Medvedev. Postingan dari Medvedev muncul tak lama setelah Biden meminta Kongres untuk menyetujui pendanaan keamanan tambahan untuk Ukraina sebelum anggota parlemen berangkat untuk liburan mendatang. Tak lama setelah pernyataan Biden, anggota Senat dan Partai Republik memblokir perdebatan mengenai perbedaan Ukraina dan menyuruhkan isu-isu lain untuk dibahas, seperti keamanan di perbatasan Amerika-Meksiko, dalam sebuah surat kepada Gedung Putih, sebagaimana tanggapan atas permintaan bantuan lebih banyak kepada Ukraina. Ketua DPR Mike Johnson menuliskan, sehubungan dengan permintaan pemerintah untuk tambahan pendanaan Ukraina, posisi Partai Republik di Kongres telah diartikulasi dengan jelas sejak 26 Oktober 2023. Pada tanggal itu, saya bertemu di Station Room bersama Anda, penasihat keamanan nasional Jack Sullivan, dan para pemimpin penting lainnya untuk menyampaikan dua persyaratan penting, keamanan di perbatasan kita dan jawaban kritis mengenai dana yang diminta. Johnson mengatakan, pertama saya menjelaskan bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina bergantung pada pemberlakuan perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Keamanan Perbatasan negara kita. Kedua, saya menjelaskan bahwa Kongres dan rakyat Amerika harus diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami yang berulang kali mengenai strategi pemerintahan untuk menang di Ukraina. Tujuan yang jelas dan dapat dicapai, transparansi dan akuntabilitas dana pembayaran pajak Amerika diinvestasi di sana, dan sumber daya spesifik apa yang diperlukan untuk mencapai kemenangan dan perdamaian berkelanjutan.